Hai guys, welcome to my channel. So, kenalin, nama aku Stephanie. Dan di channel aku ini, aku bakal bahas tentang kasus kriminal, kasus misteri, dan unsolved crime. Jadi buat kalian yang suka dengan pembahasan kasus seperti ini, so you find the right channel to subscribe. Jadi jangan lupa buat klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi, sehingga kalian dapat notifikasi setiap kali aku upload video baru setiap minggu. Jadi hari ini aku bakal bawain kasus tentang Junko Furuta. Dan buat kalian yang belum pernah tahu tentang kasus ini, jadi Junko Furuta ini adalah sebuah kasus di mana seorang gadis muda usia sekitar 16 tahun pada saat kejadiannya terjadi, dan seorang siswi di bangku SMA di Jepang yang terkenal dengan kasusnya disekap, dibunuh, diculik, disiksa, diperkosa almost 44 hari. Can you imagine? 44 hari loh. Dan kasus ini tuh benar-benar kasus yang dikenal sebagai kasus paling kelam di sejarah kriminal Jepang. Aku mulai dengan background si Junko dulu ya. Jadi si Junko ini lahir tahun 1972 di bulan November dan lahir di daerah Misato, prefektur Saitama, Jepang. Dan si Junko ini sekolah di salah satu SMA di sana yang bernama Yoshio Minami High School. Jadi guys, si Junko ini terkenal sebagai gadis yang baik, periang, punya banyak teman, dan cantik. Dan kebetulan di sekolah yang sama terdapat juga 4 orang siswa pria yang bakal jadi lakonnya nih di cerita ini, yang bernama Hiroshi Miyano, Shinji Minato, Jo Ogura, dan Yasushi Watanabe. Kalian ingat ya? Jadi salah satu dari 4 orang ini tuh ada yang naksir sama si Junko, yang mana yang namanya Hiroshi Miyano. Nah, pada suatu hari si Hiroshi Miyano ini, kita panggil Miyano aja ya biar lebih gampang buat diingat. Jadi pada suatu hari si Miyano ini ceritanya nembak si Junko tadi ya, karena emang cantik gitu. Jadi suatu hari si Miyano ini nembak si Junko, tapi karena si Junko tahu, jadi for your information, jadi si Hiroshi Miyano ini anak Badung guys. Jadi anak Badung gitu, tipe-tipe anak yang bolak-balik masuk ke ruang BP. Dan secara kebetulan juga keluarga si Hiroshi Miyano ini adalah masih keluarga anggota Yakuza. Jadi buat kalian yang nggak tahu Yakuza itu apa, jadi Yakuza itu adalah salah satu organisasi di Jepang yang berkutat dengan kayak dunia mafia gitu loh guys. Jadi anggotanya itu pada kayak pakai tato, terus terlibat kayak gangster lah. Kita bisa bilang Yakuza itu semacam gangster di Jepang dan cukup ditakuti dan disegani di sana. Si Miyano ini masih ada hubungan keluarga sama Yakuza tadi. Lalu karena si Junko tadi nolak, si Junko ini nolak karena tahu background si Miyano ini seperti apa dan track record si Miyano ini seperti apa di sekolah. Sakit hati lah si Miyano ini kan. Wah, lu gak mau sama gue, gila lu anggota Yakuza gitu. Oke guys, sebelum kita masuk ke timeline cerita, aku jelasin dulu kalau si Junko ini selain bersekolah, dia juga bekerja paruh waktu di salah satu tempat, daerah tempat dia tinggal. Dan pada tanggal 25 November 1988, sekitar pukul 20.30 malam, Junko yang waktu itu baru pulang kerja dari tempat paruh waktunya tadi, tidak sengaja terlihat oleh Hiroshi Miyano, ya, toko yang aku sebutkan di awal tadi. Jadi Hiroshi Miyano dan 3 kawannya tadi, si berandalan-berandalan ini emang punya habit, mereka tuh suka berkeliaran. Jadi mereka tuh kayak apa ya, kayak preman gitu loh guys. Jadi mereka tuh suka beredar, terus ngelakuin kenakalan-kenakalan yang bisa dibilang kayak ngelecehin perempuan, mungkin gak sengaja lewat, ala-ala catcalling, terus mereka dilecehkan, terus kayak ngejambret dan lain-lain gitu. Model-model kenakalan remaja gitu lah. Bukan kenakalan remaja sih jatuhnya, hampir-hampir ke arah kriminal lah kalau kata aku ini. Pada saat ngeliat si Junko tadi, si Miyano ini mungkin kepikiran ya, Wah, gila nih, ada kesempatan bagus. mumpung si Junko lagi sendirian. Jadi dia ngatur strategi gimana caranya dia bisa ngedeketin si Junko ini tanpa menimbulkan keributan. Dia berembuk sama 3 temennya ini, yang satu gerombolan ini kan, kesel banget gue. Jadi dia ngatur strategi nih, siapa nih temannya si Minato? Minato, gimana kalau lo tuh pura-pura ngebegal si Junko gitu, gangguin si Junko, lo samperin terus lo ganggu. Nah, kalau dia udah takut, lo tinggal, ntar gue samperin nih, gue bakal jadi ala-ala superhero gitu lah buat dia. Dan si Minato ini setuju guys. Akhirnya si Minato ini nyamperin si Junko tanggal 25 November itu. Diganggu lah sampai klimaksnya si sepeda si Junko. Jadi si Junko tadi pulang pakai naik sepeda kayu, sepeda pancal kalau kata orang Jawa tuh. Ditendang lah sepedanya sampai jatuh. Si Junko takut kan, ya namanya anak cewek pulang jam segitu sendirian. Nah pada saat itu si Minato ini dateng nih. Si Miyano. Jadi pada saat itu si Miyano dateng, berpura-puranya nolong si Junko. Salah nih. Dari sinilah akar masalahnya bakal dimulai guys. Kalian penasaran kan?
Oke guys, jadi setelah kejadian si Jungko tadi dibegal, akhirnya si Miyano ini menawarkan diri buat nganterin si Jungko pulang ke rumah. Dan karena mental juga udah kena gara-gara gangguan si Minato DKK tadi dan kawan-kawan, akhirnya si Jungko mengiyakan untuk diantar pulang. Masuklah si Jungko ke mobil si Miyano. Jalanlah mereka pulang kan, nyeng. Dan di tengah jalan si Jungko ini mulai loh, kok jalannya beda ya, nggak ke arah rumah gue nih, gitu. Dan ternyata benar, si Miyano ini membawa si Jungko ke salah satu daerah gudang tua di daerah situlah. Makin freak out lah kan si Jungko ini, waduh kenapa nih gue dibawa ke sini. Dan ternyata di tempat itu si Miyano ini berusaha buat nembak si Jungko lagi. Usaha ya, Wak. Jadi ditembak lagi lah si Jungko ini. Dan tetap si Jungko ini nggak mau. Si Jungko ini tetap nggak mau dengan ungkapan cinta si Miyano buat yang kedua kalinya. Karena penolakan itu, murka lah si Miyano ini. Udah pertama ditolak lagi. Mungkin terluka lah harga diri si Miyano ini kan. Marah dia sama si Jungko di situ. Dimaki, dikasarin, sampai akhirnya di klimaksnya si Jungko ini diperkosa sama si Miyano di gudang tua itu. Dan setelah diperkosa, si Jungko ini dibawa ke salah satu hotel di daerah situ juga, masih daerah yang sama. Dan di hotel ini bejatnya si Miyano, kesel banget gue. Dia hubungi teman-temannya guys, termasuk 3 temennya yang tadi, termasuk mereka. Dia hubungi mereka, disuruh mereka ke hotel, diperkosa lah rame-rame si Jungko di situ. Kejadiannya berlangsung sampai sekitar pukul jam 3 pagi. Dan sekitar jam 3 pagi, si Jungko ini dibawa ke salah satu taman terdekat di situ. Gerombolan si Miyano ini mikir gimana caranya si Jungko ini jangan sampai lapor hal ini ke polisi, karena pasti bakal ngerembetnya ke sana kan. Dicari nih mereka gimana caranya ya. Akhirnya mereka ngebongkarin isi tas si Jungko yang waktu itu dibawa kan, dia kan habis pulang dari tempat taruh kerjanya tadi. Di tas itu mereka nemuin buku catatan si Jungko yang isinya adalah alamat rumah si Jungko. Dipakailah alibi itu buat ngancam Jungko. Jungko lu sampai macem-macem, sampai lapor polisi, sampai gelar siapa-siapa. Bumbu keluarga lu, gue udah tahu nih tempat dimana keluarga lu tinggal. Lu tahu kan, gue anggota keluarga Yakuza. Setelah kejadian pengancaman tadi di mana mereka menggunakan alamat si Jungko sebagai senjata, akhirnya Miyano dan kawan-kawan ini membawa si Jungko ke rumah orang tua Minato yang ada di daerah Adachi, Ayase, Jepang di tanggal 27 November 1988, yang otomatis sudah berlangsung selama 2 hari setelah tanggal dimana si Jungko bertemu dengan Miyano hingga akhirnya diperkosa dan diculik ya. Udah 2 hari nih, otomatis orang tua si Jungko ini mulai panik, kok anak gue nggak pulang ya. Dan anehnya tapi ya, yang kita aneh di sini, orang tua Minato ini tahu kalau si Jungko itu ada di rumah mereka. Tapi pinternya si Miyano dan kawan-kawan ini, mereka berpura-pura seolah si Jungko ini adalah pacar si Miyano guys. Jadi dipikirnya si Jungko ini pacar anaknya. Itu kenapa akhirnya orang tua Minato ini nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya karena orang tua si Jungko ini mulai panik juga kan, mereka berusaha buat lapor polisi. Bikin laporan kehilangan. Kalau anak mereka hilang nih 2 hari nggak pulang. Akhirnya si pintarnya si Miyano dia mikir nih, udah 2 hari nih, nggak mungkin orang tua si Jungko ini nggak nyariin anaknya. Akhirnya mereka maksa si Jungko buat nelpon orang tua si Jungko dan bilang berpura-pura seolah si Jungko ini baik-baik aja dan sedang nginep di rumah temennya, dan meminta orang tuanya buat nyabut laporannya ke polisi tadi. Dan karena ada telepon dari si Jungko ini, akhirnya orang tua si Jungko berpikir bahwa oh gitu, mungkin anak gue kan udah dewasa, udah punya dunia sendiri, mungkin dia emang butuh waktu sama teman-temannya, udah mulai punya private life-nya sendiri lah. Akhirnya karena dengan dasar itu, akhirnya si orang tua si Jungko ini nyabut laporannya ke polisi. Kita mulai masuk ke ranah gore-nya nih. Setelah orang tuanya si Jungko tadi nyambut laporan polisi, makin semena-mena lah si Miyano ini kan. Jadi selama si Jungko ini disekap di rumah Miyano, si Jungko ini diperlakukan dengan amat sangat tidak pantas. Jadi si Jungko ini diperkosa hampir almost 500 kali. 500 kali guys dalam waktu 40 hari. Kalian bagi sendiri lah. Jadi kalau nggak salah ya, per hari itu si Jungko bisa sampai diperkosa hampir 12 orang yang beda, 12 pria yang berbeda dalam 1 hari. Di rumah si Minato ini, si Jungko itu agak mirip ya guys, Minato, sorry ya. Jadi Miyano ini yang nyulik, si Minato ini yang punya rumah, temennya si Miyano, biar kalian nggak bingung ya. Jadi ada Miyano dan Minato. Jadi di rumah si Minato ini, si Jungko ini disiksa, digantung kembali. Kalian bayangin ya, cewek digantung kembali dan dijadiin samsak hidup, dan dipukul di situ sama si Miyano dan kawan-kawannya, diperkosa, nggak dikasih makan. Jadi si Jungko ini dikasih makannya tuh kecoa hidup sampai makan sore.
sampai dipaksa buat makan feses si Jungko sendiri itu. Aduh Tuhan, merinding gue beneran ceritanya, beneran deh. Aduh, gak bisa bayangin gue itu pas kejadian terjadi. Dan berdasarkan data yang aku dapat, si Jungko ini mostly cuma dikasih susu, kebanyakan cuma dikasih susu, jadi sampai kayak malnutrisi gitu loh guys. Udah diperkosa sampai sekian puluh kali mungkin dalam sehari, dijadiin samsak hidup. Terus si Jungko ini juga, sorry, I'm so sorry to telling you this, jadi sampai alat kemaluan si Jungko ini sampai dimasukin berbagai objek yang nggak pantas buat dimasukin, aka ya, gue kasih example contoh, dimasukin botol, dimasukin petasan. Gila nggak, dimasukin petasan cuy, petasan, aduh, dimasukin bohlam sampai masuk, astaga, masukin bohlam. Terus sampai, aduh, ngeri nih ceritanya itu, kalau diceritain detail tuh semoga kalian kuat ya. Jadi sorry, alat kemaluan si Jungko ini dikasih tang, kalian tahu tang yang buat nyambut paku itu, dicepit terus ditarik, aduh ditarik nih, bayangannya udah, aduh, gak nyampe otak gue. Selain itu juga, aduh gila, belum lagi kadang tangan kaki si Jungko ini kadang dibakar guys sama si Miyano, dan itu sebagian kecil dari seluruh penyiksaan yang terjadi ya guys. Dan si orang tua si Minato ini nggak berbuat apa-apa karena mereka juga takut, karena tahu kan orang tua si Miyano ini masih ada hubungan keluarga sama Yakuza. Jadi di tanggal 28 November 1988 itu datanglah dua teman Miyano ke tempat si Minato, yaitu Tetsuo Nakamura dan Koichi Ihara. Di tempat itu mereka mabuk-mabukan menggunakan obat batuk. Pada saat itu si Jungko ini lagi ada di lantai atas dengan pakai t-shirt, aduh sedih banget kalau dibayangin, pakai t-shirt dan rok. Dan itu pun dia dapat dari hasil curian si Miyano di hari sebelumnya di sebuah toko pakaian daerah situ juga. Pada saat itu, pada saat mereka mabuk ini, ketakutan si Jungko guys. Kondisi mereka mabuk, ternyata si Jungko ini diperkosa lagi sama mereka, dan kondisi mukanya tutup bantal. Pada saat itu, pada saat si Jungko diperkosa ini, si Jungko tuh cuma ngelamun dengan pandangan mata kosong ke arah langit-langit. Bisa bayangin gak lo sedihnya kayak gimana? Dan karena saking udahlah, terserah lah, mau kalian bunuh pun aku, udah terserah kalian lah. Mungkin itulah yang pada saat waktu itu ada di pikiran si Junko Furuta. Jadi setelah tanggal terakhir yang aku sebutkan tadi, berarti tanggal 28 November 1988, penyiksaan itu tetap terjadi dan tetap berlangsung almost every day sampai bulan Desember 1988. Dan pada bulan Desember 1988 ini, si Junko punya kesempatan dan dapat kesempatan buat bisa telepon polisi. Tapi apesnya ketahuan sama si Miyano. Nurut kak si Miyano di situ guys, makin disiksa Junko, makin habis si Junko nih. Si Junko diperkosa lagi, dipaksa lagi masuk ke balkon kondisi dingin, sampai dimasukin kulkas. Si Junko ini juga udah pasrah banget guys, mungkin karena saking sakitnya ya tiap hari diperlakukan seperti itu, sampai mungkin udah mati rasa gitu. Karena penyiksaan yang terus berlanjut itu mengakibatkan kerusakan di tubuh si Junko, dimana kandung kemih si Junko ini sampai udah nggak berfungsi. Jadi si Junko ini sampai nggak bisa ngontrol gimana cara dia BAB, gimana cara dia BAK, buang air kecil ya. Dan itu tuh ngebuat si Miyano dan kawan-kawan ini jijik gitu sama si Junko. Mungkin karena Junko juga badannya kotor ya, karena mandi aja mandi juga pasti nggak boleh deh aku yakin nih, karena dia nggak bisa mandi, nggak dapat perawatan yang baik. Jadi badan si Junko ini banyak luka, kayak nanah-nanah gitu loh, dan otomatis baunya pasti nggak sedap. Dan itu tuh bikin si Miyano dan kawan-kawan ini jadi nggak nafsu, jadi nggak mau. Dan karena itu si Miyano dan kawan-kawan ini nyulik gadis lagi, usia sekitar 19 tahun. Dia diculik, dibawa ke tempat di mana ada si Junko, diperkosa juga di situ. Setelah selesai, dibuang ke jalan. Oke, kita masuk ke kronologi waktu yang terakhir ya guys ya. Jadi ini adalah last part di mana si Junko ini hidup. Pada tanggal 4 Januari 1989, pada hari itu si Miyano ini kalah main mahjong. Udah lengkap pasti kan, tukang nyulik, tukang narkosa, tukang judi, Dia pulang ke rumah si Minato dalam kondisi kepalanya gede kan, emosi dia karena habis kalah main mahjong tadi. Dan kalian tahu siapa yang jadi sasaran? Ya kalian pasti udah bisa nebak, si Junko lagi. Junko waktu itu udah lemes, udah gak kuat, disiksa lagi lah si Miyano tadi. Ditibanin, gak tau dipukul ditibanin nih, kayaknya ditibanin sih. Perut si Junko ini pakai barbel lo bayangin. Dan juga sampai dibakar, kotak mata si Junko ini dibakar pakai lilin
Bayangin gak tuh, pada waktu itu dia udah memohon ke si Miano buat bunuh aja aku karena aku udah gak kuat buat ngadepin penyiksaan kalian. Penyiksaan itu berlangsung sampai sekitar 2 jam. Hampir 2 jam si Junko ini dipukul, dibakar. Bahkan pada saat terakhir itu si Junko juga masih sempet madamin api yang dibakar sama si Miano ini ke tangan sama kaki si Junko. Ini disiram bensin terus dibakar. Ini 2 jam kemudian karena udah saking gak kuatnya nerima penyiksaan si Miano ini, akhirnya si Junko ini meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 1989. Tau nggak guys, ada satu momen dimana ini tuh bikin aku terenyuh banget. Jadi pada saat, rinding lagi gue ceritanya. Jadi pada saat durasi penyiksaan selama hampir 40 hari sekian itu, jadi si Junko ini sering bilang ke para penculik dan para pria yang nyiksa dia itu, aku nyesel nggak bisa nonton episode terakhir serial Dragonfly. Jadi ternyata pas malam hari pas pertama kali si Junko pulang dari tempat baru kerja itu, Junko ini ternyata siap-siap mau nonton episode terakhir dari serial Tanbo Dragonfly itu guys. Sedih banget loh. Jadi setelah kalau si Junko udah gak nafas, panik lah si Miano ini kan. Waduh, gimana nih? Mati ternyata guys. Akhirnya dia coba buat nyusun rencana sama teman-temannya. Yang diputuskan adalah ternyata si Junko ini dibungkus nih guys. Jenazah Junko ini dibungkus pakai selimut, terus dimasukin ke sebuah drum ukuran 210 liter. Kemudian mayat si Junko ini dibuang di daerah Koto, Jepang. Dan yang lebih mirisnya lagi, jenazah si Junko yang udah di dalam drum tadi tuh dikasih semen, dicor. Ya, kalian bisa bayangin ya. Jenazah Junko dimasukin ke drum, terus dicor, dibuang ke daerah Koto. Anu ini cerita kalau dia itu sempet masukin kaset kayak tape rekaman serial episode terakhir Tanbo Dragonfly tadi di drum yang sama. Alasannya nih karena dia bukan karena kasihan sama si Junko, tapi ternyata karena dia takut buat didatengin arwah si Junko yang gak tenang. Dia berani bunuh orang tapi takut sama hantu. Sehat. Selamat. Tanggal 23 Januari 1989. Kalian ingat tadi aku cerita ada gadis usia 19 tahun yang sempat diculik sama si Miano? Gadis ini lapor ke polisi atas tindakan penculikan yang pernah dia alami ke polisi. Dan karena laporan itu, akhirnya si Miano ini diperiksa oleh polisi terkait kasus tersebut. Tanggal 29 Maret 1989, petugas kepolisian kembali datang ke rumah Miano dan Jo Ogura terkait dengan adanya laporan tentang kasus yang gitu-itu aja. Pelecehan, culikan, pemerkosaan. Ya, dan ditemukan, maaf ya, pakaian dalam perempuan di rumah mereka. Ini ada 2 versi guys. Aku juga kurang paham ya, yang bener yang mana gitu. Di versi 1, si Miano ini curiga kalau si Jo Ogura ini udah cepu ke polisi kalau si Miano ini terlibat dengan kasus hilangnya Junko Furuta. Karena asumsinya itu, asumsi yang mungkin dia buat sendiri, mungkin dia mikir, Gila aja, masa iya gue keseret kepolisian cuma gue sendiri doang, lu pada ikut lah. mungkin itu yang dipikirin Miano. Akhirnya si Miano ini cerita ke polisi tempat dimana si Furuta ini dibuang. Polisi tuh bingung gitu, karena saya nggak nanya ke arah sana kok tiba-tiba kamu mengakui hal itu gitu. Bahkan polisi tuh awalnya ngiranya dia itu mengakui kasus tentang seorang ibu dan anaknya yang sebelumnya juga hilang 9 hari sebelum kasus si Junko ini mencuat. Jadi sehari setelahnya tanggal 30 Maret 1959, drum berisikan jenazah si Junko ini ditemukan oleh pihak kepolisian. Nih, versi keduanya ya guys ya. Jadi ada yang bilang kalau yang nemuin drumnya si Junko ini adalah warga sekitar yang lapor polisi. Aku kok jadi absurd ya, yang bener yang mana gitu. Kalian nanti bisa observasi sendiri yang mana sih yang lebih make sense gitu. Karena memang mungkin karena kondisi panik, buru-buru dan cepet-cepetan gitu waktu itu ngebuang kondisi si Junko. Di drum itu kan dicor ya sampai atas, ngecornya tuh sampai hampir leher drumnya. Itu masih kelihatan rambut, sisa rambut si Junko yang nggak kena cor. Jadi kelihatan emang bener kejahatan gak ada yang sempurna gitu. Dan ada warga yang melihat itu. Akhirnya karena curiga, warga ini ngelapor ke polisi. Sampai akhirnya polisi datang dan ngeidentifikasi jenazah itu, yang akhirnya diketahui bahwa itu adalah jenazah Junko Furuta yang hilang selama hampir 44 hari lamanya. Karena 4 pelaku dan lain-lainnya ini masih tergolong pelaku yang masih di bawah umur, jadi hukum di Jepang itu punya kebijakan bahwa mereka tidak akan mempublikasikan identitas mereka ke umum dengan alasan privasi, dikarenakan ya tadi mereka masih di bawah umur. Tapi ada salah seorang wartawan dari majalah Shukan Bunsun ini tahu identitas mereka, dan karena alasan kemanusiaan di mana orang seperti mereka nggak pantas buat disembunyikan identitasnya, jadi wartawan ini mempublikasikan identitas mereka ini sampai akhirnya kita tahu nih yang tadi nama-nama para pelaku itu berkat beberapa wartawan ini.
publik Jepang akhirnya tahu siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Junko Furuta yang menyebabkan amarah seluruh warga Jepang pada saat itu. Akhirnya pada tanggal 2 April 1989, jenazah Junko Furuta bisa dimakamkan dengan layak oleh pihak keluarga dan dihadiri oleh teman-teman, keluarga, guru, serta bosnya si Junko di tempat si Junko tadi bekerja. Dan sedihnya di situ diucapkanlah pidato perpisahan buat si Junko, dimana intinya mereka berharap Junko bahagia di sana, rest in peace Junko, dikarenakan Junko udah gak ngerasain sakit. Tahun 1990 pada bulan Juli turunlah vonis hakim buat para pelaku, dimana sebelumnya ini adalah vonis terakhir setelah sebelumnya ada banding-banding dan lain-lain untuk kenapa kasusnya begitu rumit dan panjang. Di sini aku bakal sebutin satu persatu hukuman didapatkan oleh para pelaku. Mulai yang pertama dari Hiroshi Miyano. Hiroshi Miyano pada saat kejadian itu berusia sekitar 17 tahun geng ya, dan pada akhirnya divonis 20 tahun penjara oleh pengadilan Jepang dan diberikan kewajiban untuk membayar kompensasi, dimana dibayarkan oleh keluarga Miyano sebesar 50 juta yen kepada keluarga Junko Furuta. Kedua ada Shinji Minato, yaitu sosok yang memiliki rumah tempat dimana si Junko tadi disekap. Dia pada akhirnya dihukum 13 tahun penjara. Selanjutnya ada Yasushi Watanabe, pelaku ketiga. Karena kejadian ini dia dihukum selama 7 tahun penjara, yang dipikir-pikir mungkin lebih ringan dari dua pelaku sebelumnya, mungkin karena nggak terlalu banyak terlibat ya, nggak segila dua orang sebelumnya tadi gitu. Lalu keempat ada Jo Ugura yang pada akhirnya dihukum selama 8 tahun penjara. Guys, kasus ini ditutup dengan dihukumnya para pelaku tadi, yang menurut kita dan menurut aku pribadi juga kurang sih hukumannya gitu. Dan bukan cuma kita merasakan, tapi seluruh warga Jepang yang merasa marah dengan kasus ini juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi kasus ini tuh dinilai bukan pembunuhan guys, tapi penganiayaan yang menyebabkan kematian orang lain gitu. Makin gemas nggak lo? Penganiayaan. Udah gitu loh guys. Ternyata vonisnya tuh lebih ke arah itu, condong ke keputusan itu, penganiayaan yang mengakibatkan kematian orang lain gitu. Oke guys, in case aku cuma mau samain ke kalian, please be safety, please tetap baik sama sesama, karena kita nggak tahu apa yang ada di hati orang lain yang kita nggak bisa lihat gitu kan. Dan semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam kondisi dilindungi oleh Tuhan kemanapun kita berjalan, dimanapun kita berada. Dan semoga kita juga bisa tetap ketemu lagi di next video yang bakal aku upload. Terima kasih sudah menemani aku sampai ending video. I hope you guys enjoy it, I hope you guys like it. Dan kalau kalian ada kasus yang pengen aku bahas, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi terima kasih buat waktu kalian. Semoga kita bisa ketemu lagi guys ya. Terima kasih, thank you, bye bye.